Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Punya budget katakanlah sekitar 4-6 jutaan. Kira-kira mana yang kalian pilih? Mau beli mid-range tapi keluaran terbaru tahun 2022 atau beli flagship tapi keluaran sekitar 1-3 tahun yang lalu? Banyak nih yang nanyain ke gua tentang hal ini. Ya udah, yuk langsung kita bahas aja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut bahas. Pilih mana antara mid-range baru atau flagship lawas? Oke, dimulai dari mid-range baru dulu ya. Ini adalah Samsung Galaxy A33 5G, mid-range terbaru tahun 2002, keluaran Samsung. Menurut gue sebenarnya beli mid-range baru itu cukup banyak sebenarnya kelebihannya. Yang pertama adalah masih fresh, masih baru. Kemudian software update-nya tuh yang jelas masih akan panjang gitu umurnya. Bisa untuk Samsung Galaxy A33 5G ini katanya masih bisa sampai 4 tahun ke depan untuk software update. Kemudian masalah garansi. Masalah garansi juga tentunya bakal terasa lebih aman karena pastinya masih ada garansi 1 tahun dari brand smartphone-nya tersebut. Jadinya kalau sampai ada rusak-rusak atau kenapa-kenapa, nggak usah mikir susah-susah, langsung bawa aja ke service center karena masih digaransi resmi kan. Sementara kalau flagship zaman dulu, udah pasti garansinya itu udah nggak aktif atau udah lewat masanya. Jadi kalau misalkan sampai rusak, ya harus keluar duit lebih lagi untuk ngebenerin. Kemudian kalau gue lihat-lihat juga, kualitas smartphone mid-range terbaru itu udah bisa dibilang bukan main-main lagi. Banyak fitur-fitur yang dulu cuman ada di smartphone flagship, sekarang udah mulai banyak ditempatkan atau ditaruh di smartphone mid-range keluaran terbaru. Contohnya adalah IP67 atau IP68, itu adalah sertifikasi tahan air. Kemudian kameranya tuh juga boleh dibilang udah cukup oke ya untuk kelas flagship. Lalu fitur-fitur yang mungkin zaman dulu belum umum atau belum ada, sekarang udah mulai umum, seperti contohnya adalah 5G. Di sini udah ada 5G, sementara di flagship yang gue pegang ini, OnePlus 7 Pro, belum ada 5G. Jadinya, bikin flagship terbaru itu lebih future-proof gitu dibandingkan beli flagship keluaran lama. Terus apa dong kira-kira kekurangannya beli mid-range tahun terbaru dibandingkan dengan flagship keluaran 2-3 tahun yang lalu? Yang terutama adalah gengsinya. Nggak bisa dipungkiri bahwa beli mid-range itu sama beli flagship tetap feel-nya tuh berbeda, biarpun flagshipnya itu udah keluaran 2-3 tahun lalu dibandingkan dengan flagship terbaru, tetap menurut gue tetap ada bedanya. Paling gampang ibaratnya gini, ini contoh kasus aja ya. Kalau lo naik mobil klasik tua, mobil Mercy tua, kemudian lo pergi ke kondangan, itu kemungkinan besar bakal lebih ada peluang untuk dibukain pintu atau dicariin parkir dibandingkan dengan lo naik mobil yang generik atau umum tapi keluaran tahun terbaru. Contohnya sebagai contoh mungkin Avanza atau Calya, Agya atau semacamnya. Bakal tetap lebih ada gengsinya pakai mobil keluaran tua, biarpun udah tua tapi tetap lebih bergengsi dibandingkan dengan mobil biasa di tahun 2022. Kurang lebih pengibaratannya gitu. Mohon maaf kalau misalkan pemilihan brandnya kurang tepat, tapi gue cuma pengen menggambarkan bahwa yaitu kalau beli smartphone mid-range, biarpun terbaru, menurut gue gengsinya tetap kalah dibandingkan lo beli smartphone flagship tapi keluaran 2-3 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita bahas flagship keluaran lama atau gue sebutnya flagship lawas aja. Flagship lawas. Ini adalah OnePlus 7 Pro. Bisa dibilang flagship lah ya, karena udah pakai chipset tertinggi saat itu, Snapdragon 855 dan lain-lain. Kalau buat gue sebenarnya smartphone flagship lawas ini semacam guilty pleasure buat gue. Kenapa? Karena ketika pertama kali keluar itu harganya mahal banget, belasan juta, dan ya masih mahal banget lah. Itu pada saat itu gue belum kebeli gitu untuk beli flagship yang keluar pada tahun 2-3 tahun yang lalu. Harganya belasan juta, kemudian masih jauh banget lah menurut gue. Wah, premium banget. Kayaknya gue nggak kebeli pada saat waktu itu. Nah, sekarang banyak nih pilihan flagship lama yang
dijual second, tapi ini nggak mesti X Jepang atau limbah Jepang ya. Kayak ini kan bukan limbah Jepang nih, jadi emang gue beli second aja, tapi flagship tahun lama, tahun 2019. Nah, tetap jadinya tuh kayak untuk mengobati yang dulu gue nggak bisa beli, sekarang harganya cuman sekitar 3-4 jutaan aja kebeli. Jadinya masih, akhirnya bisa kebeli juga nih flagship-flagship lama yang dulu kayaknya cuman gue bisa lihat gambarnya aja gitu. Sekarang udah harganya udah turun, speknya masih bisa lah untuk bersaing, biarpun mungkin udah nggak secepat pada saat pertama kali rilis, tapi secara spek masih lah bisa bersaing dan bisa dipakai untuk tahun 2022 ini. Tapi sekali lagi, ibarat mobil, mungkin flagship tua atau flagship lawas itu bisa dibilang sebagai mobil klasik, mobil mewah klasik lah bisa dibilang kayak gitu ya. Modelnya keren, kemudian dipakai jalan juga masih bisa, buat gaya-gayaan bisa, tapi jangan lupa kemungkinan besar udah banyak parts-partsnya yang mungkin mesti diganti, kemudian bakal lebih sering masuk ke bengkel, bisa dibilang kayak gitu. Jadinya untuk ke smartphone kurang lebih kayak gitulah. Lo mesti siap-siap ketika beli flagship lawas itu adalah mungkin akan ada servis-servis yang diperluin seperti ganti baterai, kemudian bisa jadi ganti kamera dan lain-lain tuh mungkin ada aja masalahnya. Jadi lebih lo mesti nyiapin budget lebih lah, jaga-jaga kalau sampai ada kerusakan di flagship lawas yang lo beli, lo mesti ganti. Itu kan udah nggak ada garansi, 1 tahun, udah lewat masanya. Jadi kalau misalkan perlu servis itu ya lo harus ke tempat servis dan bayar sesuai kerusakannya. Sementara kalau lo beli mid-range terbaru, lo nggak perlu khawatir masalah-masalah kayak gitu, karena masih garansi. Jadinya ya udah nggak usah mikir lebih banyak lagi lah. Istilahnya kalau ada rusak udah tinggal bawa ke service center. Kalau smartphone mid-range terbaru, kalau flagship lawas karena udah nggak garansi, jadi kalau sampai ada kerusakan mesti diservis, harus keluar duit lebih. Dan ngomongin soal software juga, update software maksudnya, ngomongin flagship jadul atau flagship lawas gini, tentu aja update softwarenya bisa dibilang hampir pasti nih. Udah nyaris di ujung atau penghujung software update. Jadinya ketika pertama kali keluar pakai, misalkan ini pertama kali keluar, gue lupa, Android 9 atau Android berapa ya? 8 gitu. Nah, sekarang ini masih pakai versi Android 11. Android 12 ada kemungkinan masuk, tapi masih belum jelas juga. Dan kalaupun sampai Android 12 pun masuk, itu kayaknya udah jadi versi Android terakhir yang bisa diinstal di OnePlus 7 Pro ini. Sementara kalau lo beli mid-range ya, sekarang buka kotak udah dapat Android 12, 11 atau 12. Jadi mungkin baru Android 16 nanti end cycle-nya. Jadi kalau mau pakai smartphone atau lo pakai smartphone dengan jangka waktu yang lama, menurut gue mendingan ngambil mid-range yang baru aja. Nah, jadi pilih mana nih? Antara mid-range baru atau flagship lawas? Menurut gue tergantung orangnya. Kalau emang orangnya adalah yang nggak terlalu suka upgrade HP setiap tahun, mungkin 3 atau 4 tahun sekali baru ganti, lalu nggak mau khawatir masalah garansi, maunya aman lah. Pokoknya gue nggak mau mikir macam-macam, gue pakai smartphone buat alat komunikasi, udah gue nggak mau mikir macam-macam, gue saranin ambil smartphone mid-range terbaru aja. Karena lo akan lebih nggak worry, lebih aman lah untuk pakai smartphone mid-range terbaru ini untuk 3 atau mungkin sampai 4 tahun ke depan. Sementara kalau lo mau beli flagship lawas, lo mungkin modelan gue yang mungkin suka nyoba-nyoba smartphone, ganti-ganti smartphone, ya kalau gue kan karena buat kontennya, tapi lo suka ganti-ganti smartphone, nyoba-nyoba teknologi yang baru, kemudian lo nggak khawatir masalah mesti garansi atau enggak, mesti kalau ada kerusak mau ganti, ya udah tinggal ganti aja. Mungkin lo bisa cobain flagship yang keluaran lama atau flagship lawas. Karena kepuasannya tuh menurut gue beda. Ini gue pakai OnePlus 7 Pro ini kemarin baru nyobain dan masih puas banget sih dengan smartphone ini. Karena emang seru gitu untuk ngulik-ngulik flagship yang zaman dulu, yang mungkin pada saat keluar barunya harganya belasan juta,
gua nggak kebeli, sekarang udah mulai bisa kebeli di harga mungkin 3-4 jutaan gitu kurang lebih. Oke, sekian video dari Grid. Like videonya kalau emang suka, kemudian subscribe ke channel kita juga, sama follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, Grid pamit, bye.